Hai guys, welcome to G-Pod, let's bring it on. Kembali lagi di program T-Pod nih, kali ini sama aku Mary. Dan guest star kita hari ini itu adalah salah satu alumni TI yang sekarang berkarir di dunia penerbangan sebagai pramugari. Keren banget gak sih? Langsung aja kita sapa Kak Pika. Halo Kak, silakan sapa di kamera. Nama lengkapnya siapa Kak kalau boleh tahu? Nama lengkapnya Niputu Periska Erdita. Kak Periska Erdita, tapi akrabnya tadi dipanggil Pika. Kak Pika. Nah, aduh Mary jadi nervous nih, sumpah kayak langsung ngeblank gitu. Soalnya kakak itu kayak cantik banget gitu loh guys, bisa lihat di kamera kayak wow, kayak auranya tuh beda kayak pramugari. Apalagi kayak ini tuh pertama kali banget Kak ketemu pramugari. Dan ketemunya itu bukan di penerbangannya, ketemunya itu di G-Podnya ini. Kebetulan dia alumni TI jadi kita undang gitu loh. Jadi Kak Pika dulu lulusan tahun berapa di SNKTI? Dulu lulusan tahun 2017. 2017. Berarti masuknya tahun 2014. 2014. Terus dulu ngambil jurusan apa? Dulu jurusannya multimedia. Multimedia. Multimedia 2. Multimedia 2. Oke. Terus kalau pelajaran terfavorit deh dulu di sini ada nggak? Sebenarnya pelajaran terfavorit ya kayaknya ini deh. Aku lupa sih ininya apa sih namanya? Apa Mata pelajarannya apa aja? Seingat aku apa sih itu desain? teknik pengambilan gambar ya. Oh, Dulu. berarti itu termasuk desain grafis gak sih Kak? Mungkin ya. Termasuk soalnya dulu diminta bikin tugasnya itu bikin video, bikin gambar. Gitu. Jadi kayak sukanya tuh kayak ambil video sama foto tuh ya. Kalau ke desain tuh ada gak sih kayak desain logo-logo itu? Ada gak? Belum sih, soalnya aku nggak ada jiwa seninya juga sih. Iya, terus kalau misalkan guru favorit deh, ada nggak? Masih inget gak? Guru favorit? Iya. Kalau guru favorit, masih inget gak namanya? Namanya lupa soalnya kelamaan gak sih ya? Semua favorit sih menurut aku, apalagi setiap guru kan punya kenangan tersendiri ya. Yeah. Kayak misalkan Miss Dilia dulu inget banget, dia wali kelas aku kelas 1. Wali kelas 1, kelas 10 berarti ya? Iya. Terus Pak Eka, Pak Gus Eka. Oh, Pak Gus Eka. Dulu wali kelas 2. Terus Pak Arta inget banget, dia wali kelas 3 sih. Itu kan lagi bandel-bandelnya. Iya, dia pasti. sabar banget. Bandel-bandelnya. Kenapa sih Kak kalau misalkan ada guru-guru tuh, kan itu kan tadi Kak Pika bilangnya semua tuh favorit. Berarti kayak emang semuanya tuh kayak bagus-bagus gitu ya gurunya, kayak ngajarnya enak, mereka interaksi muridnya enak gitu ya. Kalau misalkan ada guru favorit tuh apa sih yang bikin dia tuh, ada nggak kenangan yang melekat di apa ya, di memorinya Kak Pika? Kenapa dia bisa menjadi guru favorit kayak gitu? Kalau misalnya Miss Dilia inget banget dulu pas baru masuk pertama kali kan kelas 10 harus perkenalan gitu kan. Terus inget banget yang paling aku inget tuh ini. Waktu itu di kelas Miss Dilia nanya, ada nggak sih di sini, ada nggak yang Hindu gitu. Ternyata pas angkat tangan cuma berempat doang di kelas. Orang Hindu. Ya, karena kan kayak disuruh minta bawa canang kan giliran dulu buat sembahyang. Ternyata aku sendiri cewek. Sisanya 3 orang cowok agama Hindu. Itu sih. Terus kalau Pak Gus Eka dulu inget banget, dulu aku sekolah sama temen sahabat aku cowok kan, terus aku bawa motornya dia itu trail gitu loh kayak X, itu kan tinggi banget dan aku pakai rok. Terus pas baru masuk sekolah itu Pak Gus Eka udah melek gini, dilihatin gitu ya di bawah. Terus diomelin sih, jangan kayak gitu lagi kan, cewek pakai rok. Iya, kejut juga nggak sih kayak Pak gurunya lihat, kok dia cewek naik motor terus habis itu pakai rok tuh, kejut juga sih gitu. Terus kalau Pak Arta waktu kelas 3 kita kan bandel banget tuh, aku bandel-bandel banget, udah males belajar kan. Terus inget banget aku ngambil rapot terakhir, terus dia masih bilang, nih kamu masih dapat ranking katanya gitu. Makasih ya Pak. Jadi itu yang diingat. Pak Arta, Pak Gus Eka, Miss Dilia. Kayaknya ada dah sekarang di sini Miss Dilia ada. Pak Gus Eka nanti ada. Kalau mau ketemu ada. Pak Arta kayaknya dia di ruang TU deh. Itu nanti mungkin bisa disampaikan ini. Alumninya kangen. Kangen gak sama SMKTI? Kangen banget. Ini pertama SMA-nya itu ya. Terus tadi pas ngomongin SMA, tadi pas baru masuk sini tuh kan udah lama tuh nggak kesini. Gimana kesannya? Kayak ada yang baru kah atau gimana? Yang pertama seneng sih karena bakalan ketemu guru-guru kan. Terus ketemu adik-adik kelas, katanya pengen ketemu kan tadi.
Terus banyak sih yang berubah, terus kayak sekarang udah ada ini ekstrakurikuler kan. Ini tuh bukan ekstrakurikuler, ini Kak komunitas sekolah gitu loh Kak. Bagus sih. Dulu zaman aku nggak ada. Belum ada ya. Keren baru sih. Sekarang. Kalau nggak salah tahun 2021. Baru. Iya, baru. Berarti baru setahun ya. Keren sih. Udah ada ini. Diwadahi gitu sama sekolah. Iya, diwadahi. Ini semua sekolah yang kayak nge-provide gitu. Jadi kayak biar kita bisa berkarya. Bagus sih. Salut. Ada nggak selain J-Pot ini, ada nggak dari segi apa itu kayak yang baru? Belum sempat lihat-lihat ya, kayak baru masuk itu ya. Mungkin nanti kali ya. Guru-gurunya juga belum tahu yang baru-baru. Tadi belum sempat ke ruang guru. Belum. Oh, oke. Iya, nanti keliling-keliling lihat. Kayak ini siapa ya, kok cantik banget berubah kayak gitu. Terus Kak dulu bisa jadi pramugari Kak, dari multimedia loh, bisa jadi pramugari kayak gitu. Gimana ceritanya? Kalau jadi pramugari emang pengen dari kecil sih. Emang udah cita-cita, karena dulu kan pas kecil suka lihat pesawat gitu nggak sih? Ya, terus manggil-manggil, minta uang ya, gitu. Terus kepikiran apa sih nama pekerjaannya kalau orang kerja di atas itu gitu. Terus pas SMP tuh tahu, oh ternyata orang yang kerja di pesawat itu namanya pramugari loh gitu. Terus ya udah pengen, akhirnya pas lulus SMP pengen sekolah kejuruan kan, karena nggak pengen SMA kan. Terus karena mikirnya nggak ada basic di pariwisata atau perhotelan gitu, akhirnya milih untuk sekolah komputer karena waktu itu kan zamannya udah canggih kan komputer, dan komputer itu penting. Akhirnya ya udah memilih TI Global, karena dulu TI Global kan sekolah nomor 1 di Bali kan, teknologi informasi kan. Akhirnya memilih sekolah di sini tuh. Kok bisa milih multimedia? Kenapa nggak yang lain kayak RPL kayak gitu? Kenapa? Karena dulu gimana ya, lulusan SMP gitu kayak multimedia tuh kayak udah lumrah gitu nggak sih? Kalau misalnya mikir RPL kayak TKJ gitu, kayak belum familiar gitu ya? Belum familiar, terus mikirnya masa sih aku perempuan masa jadi teknik gitu, teknisi gitu. Ya udahlah multimedia aja yang gampang-gampang lah. Ternyata pas masuk nggak semudah itu juga gitu. Banyak juga. Karena emang kan mungkin pelajarannya. Tapi kan enjoy Kak ya. Kayak seru aja gitu kayak masuk multimedia, seru kayak sih. Banyak cabangnya gitu ya. Terus kebetulan juga teman-teman kelasku seru-seru banget sih. Nggak yang cupu-cupu anak komputer banget gitu, enggak. Kayak santai gitu ya belajarnya. Ternyata enggak. Terus gimana berarti ada nggak sih kayak benefit sekolah di SKT itu untuk penerbangan tuh, ada nggak sih benefitnya? Kalau benefit yang aku ambil sih seperti ini sih, soft skillnya sih, gimana kita berkomunikasi, gimana kita mengatur waktu gitu-gitu sih yang aku ambil. Kerja tim itu sih yang aku ambil di kalau ngambil jurusan multimedianya. Itu tuh kayak kerja tim tuh dapatnya tuh kayak dari tugas-tugas sekolah gitu ya? Iya, gimana kita manage waktu, ngumpulin tugas nih, deadline gitu. Aduh, Media sampai sekarang tuh nggak bisa ngatur waktu loh Kak. Mesti gimana caranya? Cuman ya belajar gitu ya, biar bisa kayak Kak Bika. Dunia penerbangan tuh kayak gimana sih Kak? Kayak Miri tuh dengar kayak ada isu-isu kayak stereotype gitu loh. Itu nggak sih namanya stereotype, kayak pramugari sama pramugara tuh deket sama pilot, kayak orang-orang itu harus kayak dia tuh orangnya tuh harus hype sama glamor kayak gitu. Bisa orang-orangnya tuh sombong atau yang lain-lain itu kayak gimana menurut Kak Pika? Kalau menurut aku sih itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya dia mau dekat sama pilot, ya mungkin cinta lokasi ya nggak sih? Iya, cinta. Namanya juga lingkungannya segitu-segitu aja, pasti bisa kan cinta lokasi gitu. Kalau misalnya sombong sih tergantung orangnya ya. Dan kalau misalnya glamor, balik lagi kita kan dari SMA gimana sih terus dapat kerja dan dapat salary yang seperti itu ya lumayan gitu kan. Jadi kan apa sih salahnya memperbaiki penampilan gitu. Gitu aja sih, dan lingkungan pengaruh sih. Kayak teman-teman yang lain tuh kayak dia tuh kayak dandan, jadi kayak kita harus ikut dandan kayak gitu ya. Berarti nggak semua orang kayak gitu ya, kayak
nggak semua orang tuh sombong kayak gitu ya. Nggak semua orang. Mungkin karena kayak ada yang bikin mungkin di video kayak mereka tuh nyebarin, pramugari itu sombong banget kayak gitu nggak sih ya? Mungkin kalau di pesawat dikiranya sombong kali ya, padahal kalau misalnya ngomong enggak kan? Pas ketemu aja. Tuh ya biasa aja kayak gitu ya. Dan di mana-mana juga pramugari kan harusnya friendly gitu nggak sih? Iya. Karena kan kita harus komunikasi sama penumpang, customers gitu sih. Jadi kayak harus punya skill public speaker juga nggak sih kan? Gitu ya. Keren deh. Terus ada nggak tips sih? Bukan tips. Dulu Mary dengar dari Miss Dilia tuh Kak Pika dulu itu orangnya tuh pendiam. Kayak tadi kan dibilang kan kayak dibilangnya pendiam, kayak dia kayak manja, kayak jauh dari ibunya Kak Pika. Ibunya Kak Pika katanya dulu kerja gitu ya, kayak di Turki kan jauh banget kan. Terus sekarang bisa kayak kerja mandiri, jadi pramugari kayak strong banget tuh gimana sih Kak? Kalau dari SMA itu aku emang tinggal sendiri kan karena mama kerja kan di luar. Ya udah terbiasa aja gitu sendiri. Terus pas daftar sekolah dulu sempet di Jogja juga, ya udah langsung aja. Itu sendiri? Iya sendiri, berangkat sendiri. Strong banget dong. Dari lulus SMA beranikan diri langsung ke Jogja, terus daftar ke Jakarta gitu sendiri, semuanya sendiri. Itu gimana sih tipsnya biar Kak gitu tuh Kak? Mary kayak takut gitu deh. Karena emang udah berani aja kali ya dari SMA udah sendiri kan, tinggal sendiri. Terus apa-apa sendiri, beli makan sendiri, kalau sakit juga sendiri gitu. Kayak udah bener-bener kayak terbiasa. Gimana emansipasi wanita gitu gak sih namanya? Kayak strong woman gitu gak sih? Kayak woman empowerment gitu ya. Bahasa Inggris sendiri gak bagus. Terus ada gak tips dan trik yang lain biar bisa jadi kayak pramugari gitu? Siapa tahu yang di rumah nih ada mau jadi pramugari, sekali SKTI bisa menjadi pramugari, siapa tahu ada. Sebenarnya kalau mau masuk perusahaan itu yang pertama attitude sih. Itu yang paling penting. Perusahaan tuh nggak ngelihat muka kamu secantik apa, badan kamu semulus apa. Yang penting yang pertama itu ini sih, attitude kamu bagus nggak gitu. Terus yang kedua ini sih knowledge. Pengetahuan kamu gimana sih gitu. Pasti perusahaan pasti pengen taunya itu. Itu pengetahuan itu kayak gimana sih Kak? Kayak wawasannya kayak kalau ditanya kayak misalkan apa ya, Indonesia bagian timur di mana sih gitu, kayak gitu loh, wawasan biasa gitu. Mary aja nggak tahu kayak utara barat tuh mana kayak gitu. Nama-nama bandara gitu kan, itu kan basic kan. Kayak gitu. Berarti itu masuk tes wawancara ya? Kalau tes wawancara banyak sih. Yang pertama wawancara pertama, nanti ada wawancara terakhir gitu, interview terakhir. Ya. Berarti dulu Kak Pika habis lulus SKTI itu langsung daftar gimana tuh? Kayak daftar ke perkuliahan atau kayak gimana? Itu sebenarnya nggak kuliah ya, kayak pelatihan gitu, pelatihan gitu. Pramugari gitu. Itu di mana Kak gitu? Di Jogja. Oh langsung, berarti daftar kayak ke gimana ya, kayak di mana sih dapat informasinya itu? Kayak informasi daftarnya itu? Dulu ada orang yang sempet kasih brosurnya gitu, terus coba-coba daftar gitu. Coba-coba daftar, itu gimana tuh ceritanya? Dan sekolahnya di Jogja. Itu awalnya kan pulang sekolah, terus nongkrong kan di warung sebelah gitu, terus ada bapak-bapak gitu emang nyebarin brosurnya itu. Terus ternyata brosurnya terkait pramugari kan. Ya udah coba-coba daftar karena bingung kan sebenarnya. Emang lulus SMA tuh nggak pengen kuliah. Oh gitu, pengen langsung kerja aja gitu. Terus ya udahlah, karena kan aku dulu lulus SMA nggak tahu kan daftar pramugari di mana sih, gimana sih caranya kan nggak tahu. Akhirnya ya udahlah daftar aja dulu di sini, nanti siapa tahu jalannya di mana gitu. Dan ternyata setelah sampai Jogja banyak ya, lumayan sih dapat ilmu kan. Oh gitu. Terus cara daftarnya gimana, apa aja sih yang dipersiapin gitu. Ternyata setelah semuanya siap, ya udah akhirnya ada bukaan di maskapai penerbangannya, daftar ya langsung karirnya keterima. Oke. Wih, kayak panjang ya jalannya. Panjang banget. Dari SMK ke penerbangan. Kayak benar-benar beda banget gitu ya. Beda banget. Sampai orang-orang nanya, ini kok bisa gitu dari komputer ke sini, ke penerbangan gitu.
Cuman kayak emang itu udah kayak benefitnya tuh jadinya kita kayak pas kita sekolah di KTI habis itu ke penerbangan tuh kayak kita tuh ada basic komputernya gitu nggak sih kak? Kayak kita tahu gitulah, kayak sekedar tahu itulah, karena di sini kan diajarin kayak basic-basicnya itu. Jadi ya lulusan sini tuh nggak rugi gitu nggak sih? Iya, lebih modern lah. Iya, jadi kayak kita nggak kudet gitu ya. Terus kesan selama jadi pramugari ada nggak? Selama jadi pramugari? Berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Gimana kesan? Kesannya seneng sih, kayak itu kan udah dari kecil ya, keinginan yang dari come kecil true kan. Gitu ya. Terus seneng, cuma kadang nggak ada waktu sih buat keluarga. Oh iya kan? Karena terus kayak terbang beneran terbang kayak gitu ya. Jarang ada waktu buat kumpul lah. Dan nggak ada tanggal merah, nggak ada hari libur, kayak tetap terbang gitu ya. Iya, paling liburnya seminggu sekali gitu kan, 6 hari kerja, 1 hari libur. Dan itu kan nggak tentu kan, jadi nggak punya hari nggak punya holiday lah. Oh gitu. Kecuali cuti tahunan ya. Cuman enjoy nggak sih ya? Enjoy. Karena emang udah suka. Karena suka. Kalau tekanan enjoy. Tuh ada nggak sih? Itu aja tekanannya kak. Selain itu. Tekanannya itu bangun subuh sih. Bangun subuh. Ya kalau dapet rute pagi tuh susah banget bangun. Bangunnya jam 1 gitu nggak sih? Siap-siapnya 4 jam sebelum flight gitu. Wih, gitu ya. Karena kita kan ada briefing juga kan sebelum terbang. Itu sih berat banget bangun pagi. Jadi itu dikit dapat tidurnya juga ya. Kayak waktu tidur itu juga dikit banget gak sih ya? Tapi ada regulasinya sih buat istirahatnya. Oh, kayak gimana tuh regulasinya tuh? Jadi kru tuh harus dapat istirahat 9 jam. Oh, itu dapat dari perusahaan. Di perusahaannya tuh dikasih kayak gitu. Oh. Berarti gimana nih? Gimana mau jadi pramugari? Jadi Kak Pika, kita semua ini kan tahu kayak ini tuh era globalisasi. Dan Kak Pika tuh kayak sering terbang ke negara-negara yang berbeda kan, kayak ketemu orang-orang banyak. Dari mata Kak Pika tuh ada nggak sih peranan IT, entah dalam perubahan karakter, dalam sosial media yang zaman sekarang kayak lagi ngetren, kayak apa-apa tuh dengan IT gitu loh, kayak nyari pacar pakai aplikasi online kayak gitu kan, kayak kita jualan online tuh gimana menurut Kak Pika? Gimana tuh? Peranan IT dalam peranan IT penting sih. Kalau peranan IT di dunia global itu penting sih, apalagi dengan karakter masing-masing ya. Sekarang anak kecil aja udah bisa main HP, udah megang gadget. Terus kayak baru lahir udah. Kalau misalnya nggak pegang pada nangis, pada nggak bisa diem kan. Terus orang tua pun sekarang kayak udah nenek-nenek, kakek-kakek juga udah gadget semua kan. Main Facebook kayak gitu ya. Dan itu penting sih, kalau di pesawat penting juga sih. Karena kan di pesawat juga disediain entertainment kan. Nah kalau misalnya penumpangnya agak gaptek kan agak susah juga, masa semua harus disamperin gitu, ngejelasinnya gitu. Terus kalau misalnya keuntungannya sih yang seperti Mary bilang tadi, bisa cari jodoh mungkin. Terus bisa jualan online, cari uang gitu. Sumber mata pencarian tuh dari IT gitu ya. Banyak sih benefitnya kalau digunakan dengan positif. Kalau negatif ya itu bisa introvert, kurang bersosialisasi gitu. Kalau menurut aku. Kok kayak di sosmed tuh dia tuh kayak koar-koar, ternyata pas baru ketemu dia tuh kayak introvert gitu ya. Jadinya kayak kurang sosialisasi di dunia nyata kayak gitu nggak sih ya? Kalau misalkan negatif dia bawanya. Dan ini juga salah satu kan. Oh iya. Ini nanti juga masuk YouTube. Iya, masuk YouTube juga ya. Kok saya lupa. Iya, di YouTube juga bisa menghasilkan karya. Iya, biar semua orang tuh bisa nonton gitu nggak sih ya? Lewat YouTube. Iya, benar-benar. Terus gampang juga kan terkenalnya kan. Kalau misalnya gampang ini promosiinnya. Kalau pintar promosiinnya juga gampang terkenalnya gitu. Iya, benar. Salah satu cara promosiin sekolah tuh ini bagus sih. Podcast ini. Iya. Karena dulu kan nggak ada juga kan. Iya, ada, baru-baru ada sih. Kayak semakin inovatif gitu ya. Semakin inovatif. Terus last nih Kak, ada nggak 3 golden word sama saran deh buat adik-adik SMP di rumah yang mau sekolah, yang bingung nyari sekolah kayak gitu?
Ada nggak? 3 words. Iya, 3 words, golden words. Golden words. You never know if you never try. Iya, you never know. Wow, bagus banget sih. Terus kalau misalkan ada nggak golden word buat adik-adik di rumah? Kayak apa sih kayak saran kalau misalkan mereka bingung nyari SMK kayak gitu? Buat yang mau lulus nih. Buat yang mau nyari SMK. Mau nyari SMK. Iya. Buat adik-adik yang mau nyari SMK, terutama jurusan teknologi informasi, join aja di SMKTI. Itu udah terjamin bagus karena SMKTI itu sekolah teknologi informasi pertama di Bali, di Denpasar, Bali. Dan kita juga mewadahi ya, kayak kita melengkapi semua fasilitas. Jadinya kayak Kak Pika aja dia dari multimedia bisa ke bener banget. Jadi kayak misalkan sekolah T itu kita tuh nggak mentok-mentok jadi itu aja. Kayak multimedia tuh nggak mentok-mentok jadi fotografer, nggak mentok-mentok jadi desain grafis kayak gitu. Kayak RPL nggak mentok-mentok jadi programmer. Jadi juga bisa loncat ke yang lain gitu ya. Jadi kayak fleksibel banget gitu. Banyak sih ilmu yang didapat di sini. Nggak harus ke dunia komputer atau fotografi aja. Jadi ya fleksibel banget gak sih ya? Lebih modern sih. Sekarang juga lebih modern di sini. Sekarang lebih modern. Thank you Kak. Jadi kayak gak ada ruginya gitu ya sekolah di sini ya. Oke guys, itu tadi dia Kak Pika. Kok kayak apa ya? Itu dari Kak Pika. Jadi itu dia sesi kita sama pramugari SMKTI kita sama Kak Pika. Jadi sampai sini dulu ya guys. Kita udah lumayan banyak ngobrolnya Kak ya. Udah ada beberapa informasi lah yang dapat dari pramugari kita kayak gitu. Jadi sampai sini dulu episode kita kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ada kritik, ada saran, kalian bisa langsung ke DM kita di Instagram di @globalitypodcast. Oke, sampai sini dulu. Barengan ya Kak. Pas Mary bilang Jipot, nanti bilang let's bring it on ke kamera. Jipot, let's bring it on. Bye bye.